Allah wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur malah kita anjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga berkelimpahan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya lah kita dapat bertemu di Masjid Al-Falah yang sangat kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kajian kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berangkaikan salam malah senantiasa kita doakan kepada Allah agar senantiasa dicurahkannya kepada junjungan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, jadi kajian yang akan kita sampaikan adalah hakikat tauhid di balik surah Al-Ikhlas. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, jadi surah Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas termasuk surah yang paling baik dalam Al-Quran. Karena 4 ayat berisikan tentang tauhid, tentang akidah kepada Allah. Bahkan dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang membaca Al-Ikhlas 1 kali, maka seakan-akan dia membaca sepertiga Al-Quran. Siapa membaca surah Al-Ikhlas 1 kali, seakan-akan dia membaca sepertiga Al-Quran. Berarti kalau kita baca 3 kali surah Al-Ikhlas, berarti barangkali kita membaca Al-Quran Bapak Ibu sekali. 3 kali baca Al-Ikhlas sama je baca Al-Quran 1 kali. Bayangkan Bapak Ibu. Tapi ingat, jadi hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan pilih jadinya. Bu, ya Ustaz, lah baca Quran ibu di bulan puasa. Allah Ustaz, lai khatam, lai ci Al-Quran, lai baku capek. Ambo baca Al-Ikhlas 3 kali Ustaz. Tu akal-akalan. Bahkan keutamaan Al-Ikhlas. Di zaman Nabi ada imam yang memimpin solat. Kemudian setiap solat subuh, maghrib, isya, setiap solat yang dijaharkan, imam di kampung itu taruh membaca Al-Ikhlas. Taruh. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu, solat isya. Jadi yang solat maghrib rakaat pertama, rakaat kedua kulhu. Solat isya rakaat pertama, rakaat kedua kulhu. Setiap solat jahar kulhu taruh. Kemudian datanglah makmumnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, di kampung ambo imamnya memimpin solat, rakaat pertama, rakaat kedua selalu kulhu yang baca. Kemudian Nabi mengatakan, panggilnya kamari. Dipanggil oleh Nabi. Kecil Nabi, Bapak Ibu, hei, mengapa engkau setiap memimpin solat yang engkau baca kulhu taruh? Tidak ada surah yang lain yang hafal. La ya Rasulullah, baku itu taruh dan dibaca. Jawab beliau, Bapak Ibu, hafiztu salasina juz'an kamilan. Saya hafal 30 juz. Tapi bakok kulhu tarih nan dibaca. Jawab beliau, Bapak Ibu, li'annani uhibbuha ya Rasulullah, karena saya cinta kepada surah Al-Ikhlas. Dek cinta itu saja yang dibaca tarih. Kini mau tanya ke ibu jawab. Ibu jawab, membaca kulhu tarih setiap solat dek cinta atau dek itu saja nan hafal?
Nah, kini kita cari papan tulis Bapak Ibu. Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Lain nampak ibu-ibu? Yang nampak. Tulisan. Jadi Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas merupakan surah yang berisikan tentang tauhid yang luar biasa. Tauhid. Dimulai dengan ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Kini yang mau tanya, qul, katakanlah, huwallahu, dialah Allah, ahad. Kini yang mau tanya, ahad artinya apa Bapak Ibu? Apa arti ahad? Esa atau satu? Ahad artinya esa, bukan satu. Kalau satu bahasa Arabnya apa Bapak Ibu? Wahid. Jadi ahad artinya esa. Wahid, wahidun, wahid artinya satu. Kini mau tanya ke ibu jawab, kenapa surah Al-Ikhlas disebutkan dengan ahad bukan wahid? Qul huwallahu ahad. Maka Allah hendak mengatakan qul huwallahu wahid, katakanlah Allah itu satu. Maka esa yang disebutkan. Siapa yang bisa menjawab Bapak Ibu? Kenapa Allah mengatakan qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa? Kenapa tidak disebutkan qul huwallahu wahid, katakan Allah itu satu? Maka serupa itu Ustaz. Kita cari tafsirnya Bapak Ibu. Ahad, esa dengan satu itu beda. Contoh, ibu jawab bandingkan dua kalimat itu. Kalimat yang pertama, tidak seorang yang masuk ke dalam masjid. Ambulang balik. Tidak seorang yang masuk ke dalam masjid. Kalimat yang kedua, tidak seorang pun yang masuk ke dalam masjid. Pertanyaan, sama atau berbeda? Yang pertama, tidak seorang yang masuk ke dalam masjid. Yang kedua, tidak seorang pun yang masuk dalam masjid. Sama atau berbeda? Bedanya Bapak Ibu. Kalau tidak seorang, berarti banyak. Kalau tidak seorang pun, tidak satu pun. Allah itu bukan hanya satu, tapi Allah ahad, Allah satu-satunya, tidak ada Tuhan yang lain. Kalau disebutkan Allah itu wahid, Allah itu satu, berkuada Allah dua, Allah tiga, Allah empat. Tapi kalau Allah satu-satunya, tidak ada Tuhan yang jadi ingat Bapak Ibu, makanya yang dipilih ahad, esa, bukan satu. Kini ibu yang mencatat, silakan dicatat. Allah itu esa, Allah itu ahad dalam tiga posisi. Allah itu esa dalam tiga hal. Yang pertama, Allah itu esa dari segi perbuatannya. Yang kedua, Allah itu esa dari segi sifatnya. Yang ketiga, Allah itu esa dari segi zatnya. Allah esa dari tiga sisi. Yang pertama, dari segi perbuatannya. Yang kedua, Allah itu esa
dari segi sifatnya. Yang ketiga, Allah itu esa dari segi zatnya, perbuatannya, sifatnya, dan zatnya. Itulah tiga sisi esanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita contohkan, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, Allah itu esa dari segi apanya Bapak Ibu? Perbuatannya. Ustaz, apa contohnya Allah itu esa dari segi perbuatannya? Contoh, ibu lai pernah mandanga juapa tentang dibakarnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Lai pernah Bapak Ibu? Lai. Nabi Ibrahim dibakar dalam api yang sangat besar. Kemudian beliau diazablah, dibuat api unggun, dibakar beliau. Kemudian Ibrahim mengatakan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, ketika saya akan masuk ke dalam api, akan masuk, belum dibakar, akan masuk, wajah saya pucat, berkeringat, tidak sedap dipandang mata. Ketika akan masuk, wajah saya pucat, berkeringat, tidak sedap dipandang mata. Ketika masuk ke dalam api, dibakar. Ibrahim mengatakan, jangankan terbakar, dari ujung rambut sampai ujung kaki, satu pun tidak ada yang disentuh oleh api. Maka bisa Ustaz, Allah yang mengatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan berikan keselamatan kepada Ibrahim. Ketika diselamatkan Allah, keluar dari api, wajah saya semakin tampan, bercahaya, dan semakin indah dilihat. Bayangkan Bapak Ibu, masuk ke dalam api, wajah pucat, berkeringat, tidak sedap dipandang mata. Ketika keluar dari api, selesai dibakar, wajah semakin tampan, bercahaya, dan indah untuk dilihat. Itu perbuatan siapa Bapak Ibu? Perbuatan Allah. Masuk dalam api, wajah pucat, alun dibakar, berkeringat, keluar dari api, semakin tampan. Makanya ibu yanglah tua, ni muda balia, cubalah serupa itu. Jadi yang pertama, esanya Allah dari segi perbuatannya. Yang kedua, Allah itu esa dari segi apa Bapak Ibu? Dari segi sifatnya. Kita ambil contoh. Salah satu sifat Allah yang kita ambil contoh Bapak Ibu, Razzaq. Razzaq. Apa arti Razzaq Bapak Ibu? Yang maha pemberi rezeki. Kini kita buktikan Allah esa dari segi sifatnya, sedangkan manusia tidak esa dari segi sifatnya. Contoh, Allah maha pemberi rezeki, manusia juga memberikan rezeki. Allah esa dalam memberikan rezeki, manusia juga memberikan rezeki, tapi tidak esa. Contoh, ambo pakai contoh saja. Ibu juapa punya anak ayam, ketik anak ayam. Anak ayam kecil tadi, kita agiah makan, kita agiah minum, kita agiah kandang yang baik, kita belai dan kita berikan kasih sayang, kita jaga, kita rawat dari nyoketik sampai nyogadang. Pertanyaan, ibu juapa yang memberikan makan, minum, kandang, kasih sayang, dirawat, dijaga, dibesarkan dari kecil sampai ayamnya besar. Pertanyaan, semua kebaikan, makanan, cinta yang kita agiah untuk kepentingan ibu juapa atau kepentingan anak ayam? Untuk kepentingan siapa?
Kaduanya Ustaz, enggak. Kita cuman ibu, apa atau anak ayam. Untuk kepentingan siap. Ayam kita lagi makan, minum, rawat, dikasih sayang, dijaga sampainya gadang untuk kepentingan awak atau kepentingan anak ayam. Kepentingan awak atau anak ayam? Untuk kepentingan awak. Ustaz, enggak. Untuk kepentingan anak ayam. Kalau untuk kepentingan anak ayam, lah gadang ayam nanti lapihan lain. Tapi enggak. Untuk kepentingan kita. Bako kepentingan kita Ustaz, kalau anak ayam tadilah gadang, dagingnya lah banyak, sudah bisa untuk dikonsumsi untuk kepentingan kita. Karena bisa kita lakukan dua, kita makan atau kita jual. Jadi ingat Bapak Ibu, manusia memberikan rezeki untuk kepentingannya. Contoh kedua, ibu jawab punya anak bayi, anak kandungan kita. Kita rawat, kita jaga, kita besarkan, kita kuliahkan, kita agih belanja, kita rawat sampainya gadang, sampainya sukses. Kini yang bertanya, bertahun-tahun kita besarkan, kita agih makan, kita berikan pendidikan, kita rawat, kita jaga sampainya sukses. Untuk kepentingan awak atau kepentingan anak awak? Awak atau anak awak? Kepentingan awak. Bako kepentingan awak Ustaz, lah gadang anak nanti kita berharap mereka berbakti kepada kita. Itu manusia memberikan rezeki, memberikan bantuan, memberikan sesuatu untuk kepentingannya. Sedangkan Allah tidak, Bapak Ibu. Allah agih makan, agih minum, pangkat jabatan, rezeki, rumah, udara yang banyak. Untuk siapa? Bukan untuk Allah, untuk manusia itu sendiri. Kalaulah untuk Allah, tidak solatnya, tidak bersedekahnya, tidak namuhnya kamu saji, Allah miskinkan mereka. Tapi sayang, Allah memberikan rezeki bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan hambanya. Makanya ingat Bapak Ibu, Allah itu esa dari segi sifatnya. Yang ketiga, Allah itu esa dari segi zatnya. Kini jam di tangan ambo ada bara Bapak Ibu. Cik. Jam ini satu, tidak berfungsi sebagai jam, tidak dinamai dengan jam kalau tidak ada baterainya. Ini tidak berfungsi sebagai jam kalau tidak ada baterainya. Jam ini satu, tidak berfungsi sebagai jam kalau tidak ada talinya. Jam ini satu, tidak berfungsi sebagai jam kalau tidak ada angka-angkanya. Jam ini satu, tidak berfungsi sebagai jam kalau tidak ada jarum-jarumnya. Jam ini satu, tapi terdiri dari unsur-unsur. Masjid Al-Falah ini satu, tapi terdiri dari beberapa tiang, beberapa pintu utama, terdiri dari kaca, daripada hijab, daripada mihrab, daripada karpet, dari lampu-lampu dan lain sebagainya. Ibu juapak satu, tapi terdiri dari dua tangan, kepala, usus, lambung, kaki, hidung, mulut dan lain sebagainya. Setiap makhluk itu satu, tapi terdiri dari unsur-unsur. Sedangkan Allah itu satu, tapi esa zatnya. Kenapa esa zatnya? Allah itu satu, tapi tidak terdiri dari unsur-unsur. Kalaulah Allah terdiri dari unsur-unsur, berarti Allah membutuhkan yang lain, berarti dia bukan Allah. Jadi ingat Bapak Ibu, yang ketiga, Allah esa dari segi zatnya.
Itu yang pertama. Jadi inilah ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Kenapa bukan satu? Sudah kita jelaskan. Allah esa dari 3 sisi. Dari segi perbuatannya, sifatnya dan zatnya. Kita masuk ke ayat yang kedua, Bapak Ibu. Ayat yang kedua daripada surah Al-Ikhlas. Ayat yang kedua Allah mengatakan, Allahus Samad. Somad. Somad apa artinya Bapak Ibu? Ustaz Abdul Somad. Apa arti somad? Apa Bu? Somad. Apa makna somad? Somad artinya tempat bergantung dan tempat meminta. Somad, tempat bergantung atau meminta. Ingat Bapak Ibu, apapun permintaan kita, apapun doa kita, apapun yang kita harapkan, apapun yang kita inginkan, minta kepada Allah. Tapi hati-hati. Dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku apabila dia benar-benar berdoa kepadaku. Apa hikmahnya Ustaz? Ingat Bapak Ibu, ada orang yang berdoa tapi cara berdoanya salah. Ada orang yang berdoa tapi menurut Allah doanya salah, tak benar. Contohnya Ustaz, contoh. Ada orang yang berdoa biasanya di undangan-undangan pernikahan. Isinya Bapak Ibu, biasanya kan ada di belakang undangan pernikahan, jika engkau berkenan ya Allah, jika engkau berkenan ya Allah. Menurut Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub, pakar hadis di Indonesia, beliau mengatakan doa ini walaupun secara zahir, secara kalimat dia doa, tapi hakikatnya dia tidak berdoa kepada Allah. Bahkan tidak berdoa Ustaz, jika engkau berkenan ya Allah, ada keraguan di dalamnya. Kalau kita berdoa, jangan ragu, jarri'u, paksa, tekan Allah untuk mengabulkan doa kita. Contoh, bagi contoh balik. Nama ibu siapa Bu? Siapa nama ibu? Linda. Ambo minjam pitih kabuk Linda. Bu, ambo pinjam pitih dengan 2 cara. Cara yang pertama, Bu, tolong pinjamkan ambo pitih. Anak ambo sakit, uang kuliahnya nunggak. Kami lah 3 hari tak makan nasi. Tolong pinjamkan. Yubana memohon, tolong pinjamkan. Sedangkan cara yang kedua, ambo sampaikan ke Bu Linda. Bu Linda, ambo ni minjam pitih Bu. Kalau ibu ni pinjamkan, alhamdulillah. Kalau tidak ni pinjamkan, ya nak baal. Ma yang ibu pinjaman, cara yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Bu, tolong pinjamkan Bu. Membana, dipaksa Allah tampakkan kebutuhan kita. Sama juga tadi doa di dalam undangan pernikahan. Ya Allah, jika engkau berkenan ya Allah. Berarti maknanya Bapak Ibu, ya Allah, jika engkau berkenan, kabulkan ya Allah. Kalau tidak berkenan, ayo tidak usahlah. Jadi kalau kita berdoa, tekan Allah, tampakkan kebutuhan untuk meminta kepada Allah. Yang kedua,
masih seputar Allahus Samad. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, Bapak Ibu, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhih. Allah akan membantu hambanya jika hambanya tersebut mau membantu saudaranya. Allah akan memberikan keinginan kita jika kita membantu saudara kita. Contoh, ibu di rumah, ada orang yang mengetok pintu rumah awak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita buka pintu. Rupanya yang tiba pengemis. Bo minta piti. Oh, amu nak do piti dah. Makanan lah bu. Amu nak lo do makanan. Bareh selabu bareh. Karena kami lah 3 hari nak makan nasi. Jadi tunggu sebentar. Ibu pergi ke belakang ke dapur. Kiranya di dapur ada 2 bareh. Yang cek bareh solok, yang cek bareh dolok. Mana ni buat dia? Bare solo atau dolok Bapak Ibu? Solo mantap. Memang begitu. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang memberikan sesuatu yang baik, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Solo atau dolok? Solo bagus. Bisua ambo surah pengemis kamari. Jadi kalau ingin yang terbaik, Allah Samad mengabulkan permintaan kita, bantu saudara kita. Mustahil Allah memberikan bantuan kepada kita, mengabulkan doa kita, sedangkan kita tidak niat membantu saudara kita. Kau contoh balik. Ibu jua pak di rumah, datang orang yang mengetok pintu jam 12 malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita buka pintu, rupanya yang tiba tetangga kita. Jam 12 malam. Mengapa malam-malam kemari bu? Ambo kami jam piti pak. Untuk tu, anak ambo sakit. Kamilah tak pernah makan nasi. Kemudian butuh biaya pengobatan. Tolong pinjam piti apa je ibu? Berapa pinjam? 5 juta. Banyak. You banyak butuh ambo. Jadi tunggu sebentar. Ibu de elok, ustaz menyabik padang. Kalau kita ingin doa kita dikabulkan Allah, bantu saudara kita. Nah, ibu jua pak, pergi ke kamar, ambil piti cash 5 juta, pinjamkan ke tetangga tadi. Kemudian kita tanya, Pak Bo, kau pitinya pakailah. Bila kau diganti? 3 bulan lagi. Jadi 3 bulan lagi bayar hutang. Kini pakailah pitih kau dulu. Kemudian nyom menangis di pelukan kita. Tertawa bahagia. Menangis senangnya luar biasa. Pulangnya ke rumah. 3 bulan kemudian. Tetangga yang miskin. Yang minjam pitih. Setelah 3 bulan. Kayunya luar biasa. Banyak pitihnya. Tabali oto baru. Rumahnya bisa perbaiki. Luar biasa. Tabali kendaraan baru. Kayu. Dan kemudiannya tiba ke rumah awak, membayar hutang kapatan 5 juta. Nyo kayo, nyo kembalikan piti kita 5 juta. Tapi sayang, setelah nyo kayo, sombongnya tidak ketulungan. Wak saponyo, nyuaniang saja. Anaknya barale, awak ndak wak nyundang. Senyum wak kainyo, wajahnya masam kawak. Anaknya barale, awak ndak nyundang. Awak sakit, indak tibunya menjangwa. Sombong. Padahal dulu kita yang minjamannya piti. Setelah 7 bulan, roda kehidupan berputar. Miskinnya balik. Bangkrutnya balik. Tibunya ke rumah ibu balik. Minjam piti balik. Dipinjaman atau tidak? Dipinjaman atau tidak? Indah. Pilih ibu-ibu suka apa ya? Oh, nyo jahit boyo. Awak leloknya jahit kawak.
Jadi ingat Bapak Ibu, memang membalas keburukan dengan kebaikan itu susah, tapi ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang dia mau tekankan sabanta Bapak Ibu. Lafaz Allah itu luar biasa. Kan tak ada orang yang membahas tentang makna Allah Bapak Ibu. Kita cari Allah. Lafaz Allah. Tafsir daripada lafaz Allah ambo sebut dalam kitab-kitab tafsir. Ada dalam tafsir Al-Baghawi dijelaskan luar biasanya makna sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya Ustaz, Allah terdiri dari berapa huruf Bapak Ibu? Lafaz Allah terdiri dari berapa huruf? Berapa? 3. Berapa? Kita cari. Yang pertama apa? Alif. Alif. Yang kedua lam. Mana Ustaz? Lam. Yang ketiga lam lagi. Lam lagi. Yang keempat ha. Ha. Allah terdiri dari 4 huruf. Alif, lam, lam, ha. Kita cari. Jadi lafaz Allah terdiri dari 4 huruf. Alif, lam, lam, ha. Setiap huruf kalau dibuang artinya masih ada. Setiap huruf yang dibuang masih memiliki arti dan makna. Contohnya Ustaz, kalau seandainya dihapus alif yang pertama, dihapus alif yang paling awal, tinggal lam, lam, ha. Ada tak artinya Bapak Ibu? Masih bisa dibaca atau tidak? Masih. Bacaannya lillah, lillahi. Artinya Ustaz, untuk Allah. Setiap huruf dibuang masih memiliki makna. Dibuang huruf alif yang pertama, dicampan, bisa dibaca lillah. Kemudian yang kedua, kalau dibuang lam yang pertama, dibuang alif alah, lam yang pertama dibuang, masih bisa dibaca atau tidak? Masih bisa atau tidak? Bisa. Apa bacaannya? Lahu. Lahu. Apa artinya Ustaz? Lahu, untuk Allah, milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Bahkan kalau dibuang kan alif, lam, lam, ha. Allah. Kalau dibuang alif ada artinya lillah. Dibuang alif sama lam ada arti lahu. Kalau dibuang ika, lam dibuang, kemudian lam yang kedua dibuang, tinggal alif dan hu. Bisa dibaca tidak? Bisa tidak? Bisa. Bacanya Ustaz, Bahkan ada ulama yang mengatakan, ikut ahli tasawuf, setiap orang dimanapun dia berada, apapun agamanya, apapun bangsanya, kalau dia sakit, ayangnya sabui Bapak Ibu, seakan-akan dia memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat Bapak Ibu, lafaz Allah setiap dibuang maknanya ada. Makanya itulah besarnya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makanya ingat Bapak Ibu, setiap solat ingat Allah, setiap ibadah ingat Allah. Kini apa tanya? Khusyuk di dalam solat wajib atau tidak? Khusyuk di dalam solat wajib atau tidak? Tidak. Wajib atau tidak? Wajib. Wajib atau tidak? Tidak. Kalaulah seandainya khusyuk itu wajib, ambo yakin apa jo ibu, tidak satupun di antara kita solatnya ada yang diterima. Tidak akan ada yang diterima. Bako mau itu Ustaz. Contoh, Allahu Akbar. Gaji ketiga balik lah turun atau ya. Kan tapi kia jadi ini. Allahu Akbar. Onda tadi lampu kunci atau ya. Sami Allahu liman hamidah. Suami kocok keluar nak selingkuh. Banyak pikiran gitu. Tak fokus kepada Allah. Kini apa tanya? Khusyuk wajib atau tidak? Tidak. Satupun ulama fikih tidak ada yang menyebutkan khusyuk wajib. Tidak. Memang kita solat karena Allah wajib. Tapi khusyuk tidak wajib. Khusyuk itu wahbi, pemberian dari Allah. Ustaz, kedudukan khusyuk di dalam solat. Ambo bagi contoh. Ikut perumpamaan yang diberikan Syekh ambo dulu ketika kuliah di Yaman. Nama beliau Profesor Ridwan Ad-Dathani. Beliau menyampaikan khusyuk itu dalam solat serupa ikut hakikatnya. Ibu Bu Linda, ayo Bu Linda lah. Yang pertama Bu Linda. Yang kedua nama ibu siapa? Bu Eti. Bu Linda, Bu Eti. Kemudian nama ibu yang jilbab hitam. Bu Esi. Bu Linda, Bu Eti, Bu Esi. Nama ibu yang kameramen. Bu Yosi. Bu Linda, Bu Eti, Bu Yosi, Bu Eti. Ambo bukan ustaz. Ambo seorang pelukis terkenal. Ambo hebat melukis. Kemudian Bu Linda, ambo undang, Bu, tolong tiba hari Biswa Rabu, tolong tiba pameran lukisan ambo di Istana Bung Hatta. Keundangannya tolong tiba Biswa. Jam berapa Ustaz? Jam 10 pagi Biswa. Ambo tak ngerti tentang lukisan Ustaz. Dan beliau memutuskan untuk tidak datang. Bu Linda tak faham tentang lukisan dan memutuskan tidak datang. Satu. Yang kedua, Ibu Eti. Beliau mengundang. Beliau tak lo faham. Sama je Bu Linda tak faham. Tapi untuk menghormati ambo, beliau datang. Bu Eti. Beliau tak faham, tapi menghormati ambo, beliau datang. Yang ketiga, Ibu Yosi. Beliau sakit banyaknya faham dan memutuskan datang. Bu Yosi. Yang terakhir Bu Esi. Beliau bukan sekedar faham, tapi ngaratinya luar biasa. Ketika mencelik lukisan ambo, wa imbau beliau, Bu Esi, ya Ustaz. Saking khusyuk dan faham. Dan beliau memutuskan datang. Kini kita ulang beliau. Bu Linda, beliau ngerti lukisan itu indah? Indah. Tiba itu indah? Indah. Bu Eti, faham lukisan itu indah? Indah. Tiba itu indah? Tiba. Bu Yosi, faham itu indah? Sakit banyaknya faham. Dan datang atau tidak? Datang. Yang terakhir Bu Esi, faham atau tidak?
Oh, bukan sekedar faham, tapi ngerti luar biasa. Beliau datang atau tidak? Datang. Kini mau tanya, di antara ibu barampe yang paling rancak sifatnya siap? Yang paling rancak sifatnya siap? Siapa? Bu Eti. Bukan Bu Esi. Bagus. Yang paling rancak sifatnya Bu Eti. Bako Bu Eti Ustaz, bako nak Bu Esi. Ambo nak meminta ibu barampe harus serupa Bu Esi. Tiba ke pameran lukisan ambo harus faham. Nak, ambo mau undang untuk tiba. Faham atau tidak masalah. Yang penting datang. Berarti siapa yang paling menghargai ambo? Bu Eti. Beliau paling rancak sifatnya. Pertanyaan kedua, yang paling rancak sifatnya Bu Eti. Yang paling cilako perangainya siapa? Siapa yang paling cilako? Bako Bu Linda yang paling cilako, Ustaz. Ambo undang beliau ndak tiba. Sakit hati ambo rasa. Ambo kan ndak faham, Ustaz. Ndak masalah. Faham atau tidak, serahkan kepada Allah. Yang penting datang. Begitupun hakikat solat. Ustaz, ambo cakap je laki ambo, Ustaz. You mana bermasalah je isteri, anak ambo madak, hutang banyak, tak bisa khusyuk ketika solat. Ambo nak niat solat, tak. Walaupun kita nak ngerti dengan bacaan solat, indak bisa khusyuk. Yang penting Allah maimbau, hayya 'alas solah. Hei, solat sadanya, datang kita solat. Khusyuk atau indak, tak masalah. Yang penting kita datang. Faham Bapak Ibu ya? Jadi Bu Linda besok jangan diulang serupa itu. Jadi ingat Bapak Ibu, khusyuk tidak wajib. Memang fikiran kita untuk Allah, solat untuk Allah, solat menguatkan akidah kepada Allah, tapi khusyuk tidak diwajibkan di dalam solat. Faham Bapak Ibu ya? Kita lanjutkan. Kita sampai jam berapa, Ustaz? Jadi yang ketiga, ayat yang ketiga. Apa ayat yang ketiga Bapak Ibu? Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Diujinya keimanan manusia, diujinya akidah kita. Kapan Ustaz? Tanggal 25 Desember Bapak. Diujinya akidah keimanan seorang muslim, seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Kapan diuji Ustaz? Tanggal 25 Desember. Apa yang terjadi 25 Desember Bapak Ibu? Natal. Bako Natal Ustaz? Karena banyak profesor doktor, orang yang liberal, orang-orang yang Islam tapi menggadaikan akidah. 25 Desember mereka mengatakan mengucapkan Natal itu boleh dengan syarat iman tidak goyah. Kok kan parah Bapak Ibu. Mengucapkan Natal itu boleh dengan syarat iman tidak goyah. Hati-hati. Sebelum kita membahas hukum mengucapkan Natal, kita bahas dulu pengertian Natal itu apa. Sebelum kita membahas hukum solat, kita bahas dulu pengertian solat apa. Sebelum kita membahas hukum zakat, kita bahas dulu pengertian zakat apa. Sebelum kita membahas hukum Natal, kita bahas dulu Natal itu apa. Natal secara etimologi, secara bahasa,
secara lughatan artinya adalah hari ulang tahun. Dis Natalis, hari ulang tahun. Sedangkan menurut syariat, menurut istilah, menurut terminologi, yang dimaksudkan dengan Natal adalah hari diangkatnya Yesus Kristus menjadi anak Tuhan. Diangkatnya Yesus Kristus menjadi anak Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, kita ucapkan, "Bok Pak, selamat Natal." Otomatis kita ucapkan, "Bok Pak, selamat Natal." Apa artinya? Selamat diangkatnya Yesus Kristus menjadi anak Tuhan. Mengucapkan itu saja rontok iman kita. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, tapi kita sebutkan selamat Allah punya anak, rontok iman kita. Ustaz, berarti tidak ada toleransi di dalam Islam. Toleransi banyak. Jual beli dengan non-muslim boleh. Ingin jalan-jalan dengan non-muslim boleh. Ingin makan ke restoran dengan non-muslim boleh. Ingin investasi dengan non-muslim boleh. Bersedekah dengan non-muslim boleh. Bahkan Masjid Al-Falah ada memotong hewan kurban. Kemudian ada salah seorang masyarakat yang non-muslim, boleh tak dia giah daging kurban? Boleh atau tidak? Boleh. Banyak jalan toleransi. Mengapa harus mengucapkan selamat Natal? Bayangkan, selamat Allah punya anak. Kalau Allah melahirkan, Allah punya anak yang jadi bidannya siapa pun. Jadi Allah tidak punya. Jadi jangan pernah mengucapkan Bapak Ibu Allah punya anak dengan mengucapkan selamat Natal. Kita lanjutkan yang terakhir, ayat yang keempat. Apa bunyinya Bapak Ibu? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak setara dengan apapun. Contohnya Ustaz, kini mau tanya, kuda terbang di kehidupan nyata ada atau tidak? Tidak ada. Kalau dibayangkan, bisa atau tidak? Bisa. Bayangkan seekor kuda, kemudian pasangkan sayap di kanan, sayap di kiri, jadi kuda terbang. Sedangkan Allah, jangankan dilukis, dibayangkan saja tidak bisa. Naga yang terbang, ular besar yang terbang, tidak ada. Tapi kalau dilukis, bisa. Dibayangkan, mampu kita. Tapi Allah, jangankan dilukis, dibayangkan tidak bisa. Makhluk bisa dibayangkan, makhluk bisa dilukis. Allah tidak bisa dilukis, bahkan dibayangkan pun tidak pernah bisa. Jadi ingat Bapak Ibu, itulah makna walam yakul lahu kufuwan ahad. Begitupun dengan Isra dan Mi'raj, menguatkan akidah kita, iman kita. Bayangkan, perjalanan yang sangat jauh dalam waktu yang sangat singkat, tidak mungkin. Tapi kalau Allah esa, Allah mampu melakukannya, iman, percaya dulu. Kalau dengan akal, tasasik kita Bapak Ibu. Makanya setiap syariat yang turun, terima pakai iman, jangan pakai akal. Contoh, Bu Pak, tanya Bu Cik, air mani, sperma itu suci atau najis? Air mani suci atau najis? Suci atau najis? Ibu jawab yang menyebut najis, tolong keluar dari masjid. Bako keluar Ustaz. Kalaulah air mani itu najis, berarti kita
najis. Air mani suci. Air kencing, air pipis suci atau najis? Najis. Air mani suci. Air kencing najis. Kalau yang keluar air mani wajib mandi atau tidak? Wajib. Yang keluar air kencing, pipis, wajib mandi atau tidak? Tidak. Ikut syariat. Terima dulu pakai iman. Jangan pakai akal. Kalau pakai akal, tasasek Bapak Ibu. Contoh, air mani yang suci saja wajib mandi. Otomatis kencing. Yang najis, yang kotor lebih wajib mandi. Yang suci saja wajib mandi. Otomatis kencing. Yang najis, yang kotor lebih wajib mandi. Kini menanya, kalau seandainya setiap buang air kecil, setiap pipis wajib mandi, apa kira-kira Bapak? Payah jadinya. Maknanya Ustaz, setiap syariat yang turun, terima dulu pakai iman, jangan pakai akal. Kalau pakai akal, tasasek gitu Bapak. Jadi ingat, dengan surah Al-Ikhlas ini, dengan surah yang menceritakan tentang tauhid dan akidah ini, kuatkan iman kita, kuatkan akidah kita, insya-Allah. Kalau iman lakue, akidah lakue, di dunia kita bersobok, sampai di syurga Allah kembali mengumpulkan kita. Sampai di situ, ada yang ragu, ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, amo sampaikan kesimpulan kajian kita kini. Jadi ingat Bapak Ibu, kalau Allah sudah kita letakkan di atas segala-galanya, takkan pernah takut Bapak Ibu. Yakinlah. Kini amo tanya, kalau seandainya ibu lay tahu jalan ke kilo 9, lay tahu kilo 9 Bapak Ibu, lay jalan ke kilo 9, kalam atau tidak? Kalam atau tidak? Di bukit-bukit itu kan kalam. Rumah orang tidak ada. Bukit berbaris, lampu tidak ada, jalan kalam, rumah orang tidak ada. Menjelang ke kilo 9, menjelang sampai kalam, rumah tidak ada. Kalau anak ketik jalan surang di sinan, kira-kiranya takwi atau tidak? Takwi. Kalau nya jalan dengan ayahnya, kira-kiranya takwi atau tidak? Tidak. Dengan ayah saja tidak takwi gitu. Apalagi dengan Allah. Makanya ingat Bapak Ibu, kemanapun kita pergi, apapun aktivitas kita, kemanapun kita berjalan, kemanapun arah tujuan kita, apapun yang kita lakukan, kalau Allah sudah di hati kita, selalu Allah kita bawa, Allah selalu kita ikut sertakan. Maka ingat Bapak Ibu, takkan pernah takut dengan apapun yang terjadi di muka Allah. Dengan ayah saja kita tidak takut, apalagi dengan Allah. Makanya Allah mengatakan, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kita minta, minta kepada Allah. Kalau kita berlindung, berlindunglah kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah, takkan ada yang kita takuti di dunia. Kalau kita tidak takut kepada Allah, maka kita pasti akan takut kepada seluruh makhluk yang ada. Jadi ingat Bapak Ibu, dengan surah Al-Ikhlas, kuatkan kembali akidah kita, kuatkan kembali tauhid kita. Mudah-mudahan wabah corona COVID-19 ini segera Allah angkat dari bumi kita Bapak Ibu, sehingga negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan ingat Bapak Ibu, jangan lupa selalu berdoa kepada Allah. Allahus Samad. Allah tempat kita meminta. Apapun yang kita inginkan, minta kepada Allah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa merupakan puncak dari ibadah seorang hamba
kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian yang bisa kita sampaikan seputar surah Al-Ikhlas. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.